warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak kelas 7, selamat datang di Sekolah Hebat SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya. Perkenalkan, saya Ustazah Nisa. Di sini saya akan mengajar IPA kelas 7. Silahkan disimak videonya. Materi kita yang pertama adalah pengukuran. Nah, kira-kira apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau juga kapasitas, biasanya terhadap suatu standar ataupun satuan ukur. Sedangkan mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran erat kaitannya dengan besaran dan satuan. Nah, besaran sendiri artinya adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam satu pengukuran. Contohnya 300 meter. 300 ini sebagai besaran, sedangkan meter sebagai satuan. Besaran ada dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok. Dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, jadi besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ini adalah 7 besaran pokok. Ada panjang, ada massa, ada waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Panjang, satuannya adalah meter. Ini adalah satuan internasional atau SI. Singkatannya adalah M. Massa, satuannya adalah kilogram. Singkatannya KB. Kalian pasti sering dengar ketika membeli 1 kilo gula. Nah, 1 kilo itu berarti satuan dari massa. Kalau waktu biasanya kita punya sekon, ada menit, ada jam. Namun yang SI atau sistem internasional ini adalah sekonnya, seperti itu. Ada suhu yaitu Kelvin, ada kuat arus listrik ampere, kemudian ada jumlah zat atau mol satuannya, kemudian ada intensitas cahaya atau kandela. Nah, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi kalau kita tadi punya besaran pokok yang satuannya itu masih asli, nah besaran turunan ini didapatkan dari turunannya dari besaran pokok itu. Contoh di sini kita punya luas, volume, berat, dan kecepatan. Ada banyak sekali sebenarnya. Nah, luas ini kita dapat dari panjang dan lebar. Panjang dan lebar ini satuannya adalah meter. Jadi kalau luas itu didapat dari panjang kali lebar, berarti meter kali meter atau meter persegi. Nah, meter persegi itu adalah turunan dari besaran pokok, didapat dari meter, seperti itu ya. Kemudian volume. Volume didapat dari panjang kali lebar kali tinggi.
Nah, jadi panjang ini didapat dari meter kali meter kali meter atau meter pangkat 3 atau nama lainnya adalah meter kubik. Nah, itu adalah satuan dari volume. Jadi volume itu satuannya didapat dari besaran pokok ya, ada turunan dari besaran pokok. Tuh. Yang ketiga adalah berat. Nah, berat di sini adalah turunan dari massa dan gaya gravitasi bumi. Jadi berat itu bukan kilogram ya. Berat itu bukan kilogram. Yang kilogram adalah massa. Berat itu didapat dari massa dikalikan gaya gravitasi bumi. Jadi itu adalah berat. Berat ini satuannya adalah Newton. Selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan ini didapat dari panjang dan waktu. Kecepatan ini satuannya adalah meter per sekon. Meter adalah satuan dari panjang dan sekon adalah satuan dari waktu. Jadi kecepatan ini adalah termasuk satuannya dari besaran turunan karena dapat dari besaran pokok yaitu panjang meter dan waktu sekon. Selanjutnya adalah satuan. Satuan di sini ada dua. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, dari ilustrasi yang awal tadi kita punya ada satu ilustrasi yang mengukur menggunakan jengkal. Ya, mengukur menggunakan jengkal. Nah, kita akan bahas di satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Jadi satuan baku ini satuannya akan selalu tetap. Ingin diukur si A, si B, si C, si D sampai si Z, ukurannya akan tetap. Ya, itu adalah satuan baku. Misal kita ukur sebuah buku menggunakan penggaris. Nah, itu berarti satuannya adalah satuan baku. Nanti dapatnya cm atau inci, gitu ya. Nah, sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda. Ya, jadi satuan tidak baku apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda. Contohnya di sini adalah kita mengukur sebuah buku menggunakan jengkal tangan. Nah, ketika Usnita menggunakan jengkal tangan dengan si anak kecil yang menggunakan jengkal tangannya, maka hasilnya pun akan berbeda. Kenapa? Nah, kita akan bahas setelah ini. Selanjutnya adalah ini contoh dari satuan baku. Kita punya panjang. Kalau panjang satuannya apa ya? Ya, panjang kita punya meter, sentimeter, dan kilometer. Oke, selanjutnya kita punya apa lagi ya? Massa. Oke, massa. Massa ini bisa kilogram, bisa gram. Nah, ini adalah satuan baku karena siapapun orang yang akan mengukurnya maka hasilnya tetap sama. Selanjutnya adalah waktu. Seperti yang saya bicarakan tadi, waktu kita punya sekon atau detik ya. Kemudian kita punya menit dan juga jam. Nah, selanjutnya di suhu. Suhu yang sering kalian dengar biasanya Celcius ya. Celcius, tapi ternyata ada 4 di sini. Ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Yang menjadi sistem internasional adalah Kelvin.
Kalau di Indonesia biasanya kita kenalnya yang Celcius. Misal air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Atau air yang menjadi es batu misal berada di suhu 0 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah satuan tidak baku. Nah, ini yang saya bicarakan tadi ya. Satuan tidak baku. Ada jengkal. Nah, seperti ini jengkal. Ada depa. Depa itu berarti panjang tangannya ini dilebarkan semuanya. Direntangkan kayak ambil antara gitu. Kemudian ada genggam. Jadi segenggam gini, misal menggenggam tomat, menggenggam lombok, atau menggenggam apa ya? Kok contohnya Usnita bahan-bahan dapur ya? Nah, misal segenggam pasir. Nah, pasir digenggam. Pasir, genggaman anak kecil dengan genggaman orang dewasa itu pasti beda. Nah, selanjutnya ada gelas. Nah, gelas. Kok gelas bisa jadi alat ukur dulu? Nah, jadi pada zaman dahulu ya, sebelum ada timbangan, sebelum ditemukan alat-alat ukur yang lain, orang-orang zaman dahulu itu ketika jual beli mereka menggunakan ini, menggunakan satuan tidak baku ini. Jadi ketika membeli sesuatu yang panjang gitu, misalkan membeli kain gitu, mereka menggunakan depol gitu. Kalau yang lebih kecil lagi mereka menggunakan jengkal. Nah, seperti itu. Bahkan kalau sekarang pun kita temui resep-resep yang ada di internet. Ini untuk yang cewek-cewek yang suka masak-masak. Resep-resep biasanya kalau kita mau, misal ya, kita mau membuat agar-agar, satuannya di situ gunakan 2 gelas air. Nah, padahal di rumah kita ada banyak sekali jenis gelas. Nah, kita nggak tahu yang dimaksud gelas itu gelas yang mana. Apakah gelas yang kecil ataukah gelas yang besar. Nah, karena kita punya semuanya. Nah, ini gelas termasuk satuan yang tidak baku. Karena masing-masing gelas memiliki ukuran yang berbeda-beda. Namun ketika kita menggunakan misal 1 liter air, 500 ml air, maka digunakan oleh siapapun, dimanapun akan tetap sama ukurannya seperti itu, gitu ya. Nah, ini adalah satuan yang tidak baku. Nah, oke teman-teman, selanjutnya tadi kalian sudah belajar tentang mulai dari pengukuran itu apa, kemudian mengukur itu apa, kemudian ada juga besaran. Ada 2 jenis besaran ya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian di satuan juga ada 2, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Gimana? Sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya kalian kerjakan tantangan hari ini yang ada di Quizizz ya. Siapkan HP-nya, pastikan ada kuotanya. Kita akan mengerjakan Quizizz. Kodenya akan Ustazah share di grup kelas seperti itu ya. Nah, demikian materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.